Kita ke soal yang pertama. Di sini terdapat kapal tongkang yang panjangnya 50 meter dan lebar 10 meter diisi dengan batu bara yang menyebabkan kapal turun 2 meter ke dalam air. Nah, ditanyakan di sini adalah berapa berat batu bara yang mengisi kapal tadi. Oke, kita akan sketsakan. Di sini kita akan jelaskan secara konsep terlebih dahulu, konsep dari gaya apung di situ. Nah, kalau kita gambarkan, maka nih kapal ini ada bagian yang tercelupnya ya. Nah, kita gambarkan seperti ini. Nah, ini ada berat dari kapal tongkangnya, WT berat tongkang. Nah, ini gaya apungnya, maka konsep perhitungannya itu tentu adalah besarnya gaya apung yang diterima oleh kapal tongkang itu senilai dengan berat dari kapal tongkang itu sendiri. Nah, ini sebelum diisi batu bara. Nah, berapa bagian tercelup ini tidak tahu ya, tidak disebutkan. Nah, kita tambahkan AL sini, berarti ini kapal maksudnya, kapal. Nah, gaya apung yang diterima oleh kapal itu sama dengan berat dari si kapal tongkang itu sendiri. Oke. Kemudian kita sketsakan kembali ini permukaan air. Nah, setelah diisi batu bara, maka tentu bagian kapal yang tercelup akan semakin dalam ya, akan semakin banyak. Nah, sehingga sini kalimatnya disebutkan setelah diisi batu bara menyebabkan kapal ini turun 2 meter ke dalam air. Nah, kita bagian yang diarsir ini adalah bagian 2 meternya tadi. Nah, jadi nambah lagi bagian tercelupnya itu 2 meter, sedalam 2 meter. Nah, ini berat batu bara yang menyebabkannya. Oke, maka konsep perhitungannya sama, yaitu adalah gaya apung yang diterima oleh kapal tongkang beserta isinya batu bara itu adalah sama dengan berat dari total, itu kapal tongkang dan batu baranya. Nah, kita uraikan gaya apungnya tadi, yaitu gaya apung yang diterima oleh kapal dan gaya apung yang diterima oleh batu bara. Oke. Nah, kita bedakan nih AL kapal, AB ini berarti gaya apung batu baranya. Nah, berat totalnya berarti berat dari kapal tongkangnya ditambah berat dari batu bara. Nah, karena tadi ini FAL sama dengan berat dari tongkang, kalau kita substitusikan kan nanti ya saling menghilangkan juga ya, maka ini pasti menjadi gaya apung oleh batu bara yang terima batu bara ini sama dengan berat batu bara itu sendiri. Nah, jadi ringkasnya seperti ini konsepnya. Jadi dapatnya seperti ini. Kita tinggal masukkan persamaan gaya apung, yaitu adalah rho kali gravitasi, percepatan gravitasi dikali volume bagian yang tercelup ya. Bagian tercelup berarti yang 2 meter tadi. Nah, kemudian berat dari batu bara, nah ini yang ditanyakan. Maka kita biarkan saja. Maka kita lakukan perhitungan di sini akan kita dapatkan. Nah, berapa volume bagian yang tercelup yang khusus batu baranya tadi ya? Itu kita tinggal masukkan panjang kali lebar kali tinggi volume balok, karena ada panjangnya, ada lebarnya 50 meter, 10 meter, dan bagian yang tercelup akibat batu bara tadi adalah ya 2 meter. Berarti kita hitung di sini maka 500 dikali 2 itu 1000 ya, 1000 meter kubik. Nah, gravitasi kita masukkan 10, massa jenisnya di sini kita gunakan kilogram per meter kubik ya. Jadi 1000 10 pangkat 3 kali 10 kali 10 pangkat 3 meter kubik, maka berat dari batu bara di sini sudah kita dapatkan yaitu 10 pangkat 7 ya, 10 pangkat 7 Newton ya. Di pilihannya di sini menggunakan satuan kilonewton. Berarti kita ubah bagi 1000 berarti menjadi 10 pangkat 4 kilonewton. Nah, jadi konsep dari gaya apung pada soal ini kita dapatkan jawabannya adalah B. Lanjut soal kedua. Di sini terdapat 3 benda bermassa sama tetapi berbeda bentuk digantung dengan tali ringan di dalam air seperti gambar. Nah, di sini ada 3 objek A, B, C yang berbeda di sini adalah bentuknya ya. Nah, sedangkan massanya sama. Nah, di sini dijelaskan juga massa jenis ketiga benda tersebut berbeda. Nah, massa jenis benda A di sini paling kecil, sedangkan benda C ini paling besar. Nah, besar tegangan talinya gimana? Nah, di sini dibandingkan. Nah, kita ambil contoh, misalkan kita gambarkan di sini benda A yang berbentuk lingkaran, maka kita gambarkan gaya-gayanya itu ada gaya berat dari benda tersebut ke arah bawah, kemudian ada tali, maka di sini ada gaya tegangan tali yang mengarah ke atas, dan ada gaya apung, gaya angkat ke atas yang juga mengarah ke atas. Nah, berdasarkan diagram gaya di sini,
Oke, di sini kan pastinya benda ini terikat tali di sini, maka kasusnya di sini adalah benda itu tenggelam ya, tenggelam. Nah, ditahan dengan tali. Maka gaya apungnya ini tentu lebih kecil dari berat dari benda. Ya, makanya konsepnya tenggelam ya. Nah, itu tambahannya. Nah, untuk diagram gayanya tadi, kita kembali ke diagram gaya. Berarti di sini ada lihat tanda panahnya, tegangan tali ke atas, gaya angkat ke atas, kemudian gaya beratnya ke bawah. Maka di sini gaya tegangan tali ditambah dengan gaya apungnya atau gaya angkatnya itu sama dengan berat dari benda. Nah, tinggal kita uraikan di sini, berarti gaya tegangan tali di sini tidak lain adalah berat benda dikurang dengan gaya apungnya. Nah, ini kita ambil contoh pada benda A ya. Nanti berlaku juga dengan benda B dan benda C. Nah, kita ambil contoh perhitungan pada benda A. Sehingga di sini gaya tegangan tali itu nilainya adalah kita akan uraikan di sini gaya apungnya ya. Nah, maka berat benda dikurang dengan gaya apung tidak lain adalah rho GV. Nah, rho-nya di sini ada rho dari zat cairnya. Nah, karena ketiga benda ini berada di zat cair yang sama, berarti rho-nya nggak masalah ya. Nah, G-nya juga tidak masalah, maka di sini membedakannya adalah volume dari ketiga benda. Oke. Karena massa jenisnya beda, pasti volumenya akan beda. Oke. Untuk beratnya ini sama semua ya. Nah, kenapa? Karena massanya sama. Kalau massanya sama, maka beratnya juga pasti sama. Nah, yang membedakan di sini adalah di sini. Ya, yaitu di volumenya. Nah, di volume tiap benda ini pasti berbeda karena massa jenisnya berbeda. Nah, kita lihat di sini kita akan dapatkan benda mana yang mendapatkan tegangan tali paling besar dan yang mana yang paling kecil. Nah, kita jabarkan di sini. Ingat, massa jenis itu konsepnya adalah massa dibagi volume. Maka kita ubah volume sama dengan massa dibagi massa jenis. Oke, maka sini sudah muncul besaran massa jenisnya. Maka di sini berarti kalau volume benda A berarti massa jenis A dibagi maksudnya massa benda A dibagi massa jenis benda A. Oke. Kalau untuk benda B berarti massa dibagi massa jenis benda B. Nah, massanya kan sama semua ya, seragam. Berarti membedakan di sini adalah massa jenisnya. Nah, kita oke, bentar. Kita akan tuliskan terlebih dahulu di sini. Tuliskan kembali massa jenis benda A ini paling kecil, sedangkan massa jenis benda C di sini paling besar. Nah, volume dengan massa jenis ini berbanding terbalik. Berarti massa jenis untuk volumenya tinggal kita ubah nih, karena berbanding terbalik berarti volume benda A ini paling besar, sedangkan volume benda C ini paling kecil. Nah, kita lihat kepersamaannya di sini. Volume benda A ini paling besar. Nah, sedangkan di sini adalah beratnya dikurang ya, dikurang. Maka di sini kalau volumenya besar berarti nanti pengurangnya besar ya. Nah, gimana? Paham ya maksudnya ya? Nah, berarti kalau volumenya besar maka gaya apungnya besar. Kalau volumenya besar berarti gaya apungnya besar. Nah, kalau gaya apungnya besar berarti tegangan talinya kecil. Ya, karena tegangan tali itu berat benda dikurangi gaya apung. Kalau gaya apungnya besar berarti tegangan talinya kecil. Maka kita bisa urutkan tegangan tali benda A ini paling kecil, kemudian diikuti oleh tegangan tali B lebih besar dari A, dan tegangan tali pada benda C paling besar. Oke, maka di sini berarti tadi konsepnya adalah volumenya besar, maka gaya apungnya besar. Gaya apungnya besar menyebabkan tegangan talinya kecil. Maka di sini jawabannya adalah yang E ya, yang E.